Halo warga YouTube sekalian, berjumpa lagi dengan saya Latifianto. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe channel ini. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Karena kalau kalian subscribe itu bisa membantu perkembangan channel ini agar terus berkembang. Dan kalau berkembang nanti saya akan terus berkreasi. Oke, biasanya di channel ini saya berbicara atau membahas semua hal yang berhubungan dengan sepak bola, terutama perkembangan sepak bola nasional kita dan timnas Indonesia, timnas Garuda. Nah, pokoknya apapun yang berhubungan dengan timnas itu akan selalu saya bahas di channel ini. Jadi buat kalian yang berkenan, monggo di subscribe terlebih dahulu. Jadi teman-teman yang saya banggakan, di video kali ini yang akan saya bahas adalah di mana timnas Indonesia yang sore ini itu akan dijadwalkan. Pada saat video ini saya ambil, saya rekam, itu timnas sedang melakukan latihan pertamanya. Karena mereka dijadwalkan akan melakukan latihan pertama di lapangan ABC Gelora Bung Karno pada jam 4 sore. Jadi saat ini mereka sedang latihan. Jadi waktu ini kan nanti diuploadnya jam 18.00. Jadi mereka sudah 2 jam atau 3 jam yang lalu melakukan latihan. Latihan ini itu dilakukan dalam rangka persiapan tim Garuda yang akan melakoni 2 laga penutup di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di grup F melawan Irak pada tanggal 6 Juni pukul 4 sore dan laga melawan Filipina yang akan digelar pada hari Selasa tanggal 11 Juni itu juga pukul setengah 8 malam. Nah, semalam para pemain timnas yang dipanggil STY itu sudah berkumpul di Jakarta. Ada Tom Hayek, kemudian ada Ragnar, ada Marcelino, Nathan, Sandy Walsh, Shane Patinama, dan banyak yang lain. Mereka yang dipanggil ini adalah pemain yang sudah tidak punya agenda pertandingan bersama klubnya, baik yang dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri. Nah, sementara pemain yang masih punya agenda pertandingan bersama klubnya, misalnya seperti Jay Itzes, yang bermain bersama Venezia, itu baru akan bergabung kira-kira setelah laga final playoff promosi Serie A Italia. Nah, sebagai rangkaian kegiatan latihan untuk mematangkan persiapan menjelang 2 laga penutup di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia ini, Indonesia akan menjajal kekuatan negara Afrika, yaitu Tanzania pada tanggal 2 Juni nanti, yang akan dimainkan di Stadion Madia, itu juga di Jakarta, dilaksanakan pada pukul 4 sore. Untuk tiketnya, tiket untuk pertandingan melawan Tanzania ini juga sudah dijual ya, teman-teman. Bagi teman-teman yang mau beli, kayaknya udah sold out, itu seharga 250.000. Nah, mengenai Jay Itzes, meskipun dia baru akan bergabung setelah melakoni laga final promosi ke Serie A Italia, menurut kabar terbaru hasil analisisnya Bung Ropan di videonya, ada kemungkinan Jay ini akan jadi starter saat timnas bermain melawan Irak nanti. Menurut Bung Ropan, kemungkinan dia akan dimainkan dengan 2 pemain lainnya, yaitu Rizky Ridho dan Justin Hubner. Rizky Ridho ini itu menjadi salah satu pemain belakang yang diturunkan STY saat timnas berlaga di Piala Asia. Selalu diturunkan. Saat itu Rizky Ridho dipasangkan dengan Jordi Amat dan Elkan Baggett. Tapi sayang pada pertandingan kali ini melawan Irak dan Filipina, Elkan tidak dipanggil oleh STY. Nah, atas absennya Elkan Baggett ini, maka kemungkinan besar pemain belakang yang akan diturunkan sebagai starter saat timnas melawan Irak terutama adalah Jay Itzes di kanan, kemudian ada Rizky Ridho di tengah atau kemudian di kanan. Jadi nanti bisa tukar posisi dengan Jay Itzes sesuai keputusan atau arahan yang diberikan STY tentu saja. Dan kemudian di sisi kiri itu ada Justin Hubner. Itu kalau formasi yang dipakai STY 3-4-3. Analisis dan prediksi ini saya kira tidak berangkat dari ruang kosong, melainkan didasarkan pada fakta tentang penampilan mereka yang begitu luar biasa saat timnas Indonesia berhasil menumbangkan Vietnam 2 kali, di GBK dan di Maidin, kandang Vietnam. Di luar 3 pemain tersebut, di luar Jay Itzes, kemudian Rizky Ridho, dan Justin Hubner, itu masih ada Jordi Amat. Jordi Amat ini pemain yang luar biasa bagus juga, teman-teman. Dia tercatat pernah bermain untuk Swansea City. Kemudian dia juga melanjutkan karirnya kemudian ke Rayo Vallecano di La Liga ya pada tahun 2018
dan kemudian pindah ke salah satu klub di Belgia. Dia juga pernah bermain untuk timnas Spanyol di kelompok usia bersama Isco dan Sergi Roberto waktu itu. Nah, selain kuat dalam holding the ball, Jordi Amat ini juga punya kemampuan untuk membagi bola. Passing-passingnya akurat. Jadi jarang sekali lah melakukan kesalahan. Mungkin menurut saya dia adalah satu-satunya pemain belakang timnas yang punya kemampuan untuk build up serangan dari bawah. Ketenangannya sangat diperlukan gitu. Dia kuat pegang bola, mampu membaca pergerakan kawan, dan sangat kuat dalam menjadi tembok pertahanan di lini belakang. Dia juga sangat susah dilewati pemain lawan. Ini back-back seperti ini yang susah kita cari. Tapi di sisi yang lain, menurut saya, dia juga punya kekurangan. Sehingga menurut saya, selain kelebihan-kelebihan yang saya sebutkan tadi, ketenangan, passing-passing yang akurat, di mana dia bisa membawa ketenangan di baris pertahanan timnas kita, tapi juga di sisi yang lain, kadang-kadang saya dibuat khawatir ya. Misalnya ketika dia bermain bersama timnas di babak grup Piala Asia Senior tahun 2023, ketika dia harus menempel pemain lawan di dalam kotak penalti. 2 kali kalau saya tidak salah mengingat ya, dia melakukan pelanggaran ketika harus menempel ketat pemain lawan di dalam kotak penalti, sehingga kemudian dia melakukan pelanggaran dan berbuah penalti. Tipe dia dalam menjaga pertahanan itu tentu saja berbeda dengan Jai Itses, yang menurut saya lebih simpel dan taktis. Tapi memang setiap pemain itu memiliki pola dan karakter bermain sendiri-sendiri. Jadi kita tidak bisa membandingkan satu sama lain. Tapi walau bagaimanapun, stok pemain lini belakang kita itu sangat banyak, sangat melimpah, bervariasi. Walaupun memang belakangan itu kan lebih banyak back kiri ya yang dinaturalisasi. Jadi pemain-pemain diaspora kita itu kebanyakan back kiri. Tapi back kiri ini yang hampir sebagian besar berasal dari pemain diaspora itu memang bisa bermain di berbagai posisi. Ini tipe-tipe pemain modern gitu. Jadi dia tidak hanya stuck di satu posisi, tapi juga bisa dimainkan di berbagai posisi. Bisa di gelandang serang, gelandang bertahan, misalnya gitu. Banyak yang seperti itu. Itu tipe-tipe model-model karakter pemain-pemain modern. Nah, pemain belakang yang melimpah ini saya kira juga bisa membawa ketenangan, karena kalau satu pemain itu tidak bisa tampil, mungkin karena cedera atau sebab lainnya, maka pemain yang lain itu bisa mengcover. Masih ada pemain-pemain seperti Sandy Walsh, kemudian ada Patinama, ada Arhan Pratama juga, ada Asnawi dan Nathan. Nah, kita bisa bandingkan ya dengan kondisi timnas U23 di Piala Asia U23 kemarin, di mana stok pemain belakang itu sangat terbatas. Sehingga ketika Justin Hubner dan Rizky Ridho misalnya tidak tampil, Rizky Ridho terkena kartu merah dan Justin Hubner harus pulang ke klubnya, kita tidak memiliki lagi stok pemain yang bisa mengcover area yang mereka tempati di lini belakang. Jadi, sorry to say gitu ya, timnas kita itu masih belum memiliki tim utama dan tim cadangan yang kualitasnya sama. Sehingga kalau pemain yang jadi starter tidak bisa bermain, kita khawatir karena tidak memiliki pengganti dengan kualitas yang sama. Pengganti yang kualitasnya sepadan, sehingga strategi dan perjuangan di atas lapangan itu kadang mentok gitu ya, stagnan. Kenapa? Ya karena tidak ada perubahan permainan meskipun pelatih sudah memasukkan pemain pengganti. Kenapa? Jadi alasannya ya karena pemain pengganti yang dimasukkan oleh STY atau secara umum pelatih itu tidak lebih baik kualitasnya ketimbang pemain yang sudah diganti tadi gitu, sehingga kemudian dia tidak bisa secara langsung atau tidak bisa secara cepat nyetel ke dalam permainan tim. Yang intinya di timnas U23 kemarin misalnya yang mau saya sampaikan adalah kita belum punya pemain pengganti yang bisa menjadi solusi ketika timnas mengalami deadlock. Nah, dan itu saya kira pentingnya kedalaman skuad. Nah, kabar baiknya timnas senior itu sudah tidak begitu, artinya sudah punya pemain pengganti yang menurut saya hampir sama kualitasnya dengan pemain utama atau pemain yang sering dimasukkan ke dalam line up. Jadi terutama di lini belakang ya, yang tadi saya sebutkan sangat melimpah, banyak sekali lini belakang kita. Sementara ini lini belakang timnas kita itu sudah cukup kuat. Jadi stok pemain bisa dibilang cukup banyak. Sekarang PR-nya itu menurut saya ada di lini tengah dan lini depan. Dulu sebelum Ragnar bergabung, sebelum Ragnar datang, lini depan timnas itu cukup kesulitan membobol gawang lawan.
Kita cuma punya Rafael Struijk yang secara konsisten dipakai oleh STY karena kerja kerasnya gitu. Kemudian kita juga punya Dimas Derajat. Tapi bagi Dimas Derajat sulit sekali untuk membuka pertahanan lawan. Terus kemudian ketika kita kedatangan Ragnar, lini serang timnas kita itu menjadi lebih hidup, menjadi lebih tajam. Kita lihat saja ketika misalnya timnas berhasil melibas Vietnam di Maidin, di mana kita bisa mengalahkan Vietnam dengan skor 3-0. Dan Ragnar, selain satu gol yang berhasil disarangkan melalui aksi individu yang memukau di sisi kanan pertahanan lawan, di sisi kanan pertahanan Vietnam, juga memiliki banyak sekali kesempatan untuk menciptakan gol tambahan. Sayangnya tidak menjadi gol gitu ya. Nah, kemudian PR yang kedua ada di lini tengah. Memang saat ini sudah ada itu pemain-pemain seperti Tom Haye, Ivar Jenner, kemudian Marcelino, dan Ricky Kambuaya. Tapi menurut saya pemain pelapisnya masih kurang. Kalau ketiganya, kayak Tom Haye, Ivar Jenner, kemudian Marcelino dimainkan bersamaan, kemudian di bangku cadangan kita itu hanya punya Ricky Kambuaya, jelas kedalaman skuad ini masih sangat kurang. Bukan hanya kurang secara kuantitas, tapi juga kurang secara kualitas. Maka saya pikir opsi tambahannya adalah Nathan. Nathan ini kan bisa ditaruh di lini tengah. Dia juga bisa bermain di mana saja seperti yang dia lakukan waktu bermain bersama timnas U23. Dan itu saya kira cukup menguntungkan bagi timnas ketika memiliki para pemain yang bisa bermain di berbagai posisi. Dimana ketika dia bermain di berbagai posisi itu, ya kualitasnya, penampilannya ya sama baik gitu. Jadi tidak ketika ditampilkan bukan di posisi aslinya, lalu kemudian dia tidak bisa bermain dengan baik. Jadi pemain-pemain kayak Sandy Walsh atau pemain seperti Nathan ini ketika misalnya dia ditempatkan di posisi bukan aslinya, dia bisa bermain dengan baik gitu. Ini membuktikan bahwa dia bisa ditempatkan di berbagai posisi yang seperti saya bilang tadi, ini pemain-pemain yang punya kualitas pemain kelas dunia, punya kualitas pemain modern gitu ya, tipikal karakter pemain modern. Nah, kembali lagi ke pemain timnas yang sudah berkumpul hari ini dan melakukan latihan perdana. Mudah-mudahan di latihan perdana ini mereka tidak mengalami cedera. Jadi mungkin nanti dimulai dengan apa namanya ya, latihan-latihan kecil dulu. Dan kemudian juga saya berharap ketika nanti timnas melawan Tanzania untuk melakukan uji coba sejauh mana mereka siap ready untuk melawan Irak, juga tidak mengalami cedera, karena itu sangat merugikan ya kalau misalnya nanti ada pemain utama kita itu mengalami cedera saat bermain melawan Tanzania. Padahal bermain melawan Tanzania ini kan hanya uji coba gitu. Maka ini sangat disarankan untuk berhati-hati agar nanti ketika melawan Irak mereka ready untuk fight, ready to fight, memenangkan laga melawan Irak, lalu kemudian dilanjutkan untuk memenangkan laga melawan Filipina. Oke teman-teman, saya kira itu yang bisa kita bahas pada video kali ini. Tentu saja masih banyak topik-topik yang bisa kita bahas, tetapi ya sementara itu saja dulu tentang kondisi timnas terkini dalam persiapan pertandingan melawan Irak dan Filipina di putaran yang kedua kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Selalu mengingatkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga.